Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Jumat 18 April 2025. Sari berita penting. Mobil pembawa sayur masuk jurang di Batang Merangin. Berita kedua, Polres Tebo bekuk 3 pengedar sabu di Rimbo Bujang. Berita ketiga, anak mengamuk tabrak ayah hingga tewas di Pariaman. Berita selengkapnya. Mobil yang membawa sayuran dari Kayuaro menuju Jambi mengalami kecelakaan tunggal di Desa Seberang, Kecamatan Batang Merangin. Mobil jenis Isuzu Traga warna putih dengan nomor polisi BA8495QC. Pada hari Senin dini hari sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 3 malam. Informasi yang diterima media mengatakan bahwa korban merupakan warga Tanjung Tanah yang membawa sayur dari Kayuaro menuju kota Jambi. Tapi saat melintas di Desa Seberang, Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, mobil mengalami kecelakaan. Ya benar, supir warga kami tabung tanah, kata Sony, warga Tanjung Tanah. Kasat Lantas Polres Kerinci AKP Iskandar membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, ya benar ada kejadian kecelakaan tunggal di Desa Seberang, Kecamatan Batang Merangin pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas menjelaskan bahwa adapun identitas pengemudi yakni bernama Acuk berumur 30 tahun, warga Desa Sebukar, Kecamatan Danau Kerinci. Lanjutnya adapun kronologis kejadian di mana pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 ia membawa sayur pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Telah terjadi kecelakaan tunggal yang mana kendaraan roda 4 jenis Isuzu Traga warna putih dengan nomor polisi BA8495QC yang dikemudikan oleh atas nama Acul melaju dari arah Sungai Penuh menuju ke Bangko dengan kecepatan sedang. Sesampainya di Desa Seberang, kondisi jalan menikung. Kendaraan tersebut berpapasan dengan kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan sehingga pengemudi roda 4 Isuzu Traga terkejut sehingga membanting setir dan kendaraan oleng sehingga kendaraan masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter dan pengemudi mengalami luka-luka. Kemudian dibawa ke rumah keluarga korban di Desa Pengasi. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian ditaksir sekitar 10 juta rupiah. Di lokasi kejadian tidak terdapat adanya marka jalan, terangnya. Sumber berita Jambi Update. Berita kedua, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Tebo kembali menunjukkan komitmen dalam berantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Tebo. Pada hari Rabu pagi tanggal 16 April 2025 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, tim berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Rimbo Bujang. Dalam penggerebekan yang dilakukan di sebuah rumah di Jalan Patimura, RT 02 RW 06 Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, petugas berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku beserta barang bukti sabu-sabu siap edar. Ketiga pelaku yang diamankan yakni bernama AP berumur 25 tahun, PN berumur 26 tahun, dan UP berumur 24 tahun. Ketiganya diduga kuat terlibat dalam aktivitas peredaran narkotika di wilayah Rimbo Bujang tersebut. Kapolres Tebo AKBP Triyanto SIK SHMH melalui PLT Kasih Humas Polres Tebo Ibtu Sazeli Yudi Arman menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari penyelidikan tim opsional Satres Narkoba yang telah memantau aktivitas mencurigakan di lokasi. Setelah dilakukan pemantauan intensif, tim akhirnya melakukan penggerebekan dan berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan peredaran narkoba, jelas Ibtu Sazeli. Adapun barang bukti yang diamankan diantaranya 1 paket kecil sabu seberat 0,22 gram,
1 buah pirek kaca, 1 set alat hisap sabu, bong, serta 3 unit handphone berbagai merek dengan yang digunakan untuk aktivitas transaksi. Dari hasil interogasi awal, para pelaku mengakui bahwa barang haram tersebut merupakan milik mereka dan akan diperjualbelikan, ungkap Kasat Res Narkoba. Saat ini ketiga tersangka telah diamankan di Mapolres Tebo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Polres Tebo menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini guna membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih luas di Kabupaten Tebo. Sumber berita Info Negeri Jambi. Berita ketiga, seorang anak menabrak ayahnya hingga tewas di Kota Pariaman ternyata memang sering mengamuk. Pelaku bernama Randi berumur 27 tahun diduga mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Diketahui insiden tragis itu terjadi di desa Kampung Baru Padusunan, Pariaman Timur, Kota Pariaman pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekitar pukul 18.00 Indonesia Barat. Pelaku yang mengendarai minibus menabrak ayahnya hingga terseret sejauh 30 meter. Saksi mata bernama Fajri berumur 42 tahun yang berada di lokasi kejadian mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar 50 meter dari Rumah Sakit Umum Dr. Sadikin, Kota Pariaman. Fajri menjelaskan bahwa pelaku yang sudah lama mengalami gangguan jiwa alias gila kelap kari bertindak agresif, menyerang dan melukai orang lain, termasuk orang tuanya sendiri ketika penyakitnya kambuh. Pelaku sehari-hari tinggal di desa Batangkabung, Pariaman Timur dan sudah dikenal sering melakukan tindakan kerasan, ujar Fajri. Berdasarkan keterangan dari keluarga, Suwardi berumur 56 tahun. Pelaku memang sudah menderita gangguan jiwa selama lebih dari 3 tahun. Dia sudah beberapa kali dirawat di rumah sakit jiwa, tapi kondisi mentalnya belum juga baik, sering kambuh dan bahkan menyakiti tetangga sekitar keluarganya, ungkap Suwardi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pariaman, Ibtu Rio Ramadhani mengatakan bahwa pihaknya telah mengamankan pelaku, namun pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa sulit dimintai keterangan. Sudah kami amankan, namun sulit berkomunikasi dengannya lantaran diduga gangguan jiwa. Namun untuk memastikan kejiwaannya, pelaku besok kami datangkan dokter untuk memeriksanya, ungkap Rio. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Pariaman. Sumber berita, sumber kita. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.